Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Hadis yang terakhir adalah tentang masuknya Malik ibni Dinar dan Muhammad bin Wasi' ke dalam surga. Ternyata didahulilah Muhammad bin Wasi' masuk ke dalam surga dibandingkan dengan Muhammad daripada Malik bin Dinar. Ditanya, lima? Qala li innahu kana lahu qamisun wahid wa limalikun qamisan. Karena Malik bin Dinar memiliki dua pakaian, sedangkan Muhammad bin Wasi' itu memiliki satu pakaian, yang menyebabkan dia lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk kita hari ini kepada faslun, fasal yang baru, pembahasan yang baru, fi manni bis sadaqah, tentang manni bis sadaqah. Manni, manna, bil manni was silwa, bil manni wassalwa. Bil manni, la tubtilu sadaqatikum bil manni. Apa maksud manni ini? Manni ini adalah fil manni bis sadaqah, dengan orang yang menyebut-nyebut akan sedekahnya. Itu fasal pembahasan kita hari ini, fil manni bis sadaqah, tentang orang-orang yang menyebut-nyebut atas sedekahnya. Siapnya sedekahnya sabit-sabit deh. Kalau tidak ada piti dan mungkin alun sudah masjid dulu tu dah kan. Tu deh. Kalau tidak ada piti dia mungkin tak terang masjid tu. Kalau tidak ada piti dia mungkin tak akan ada kegiatan masjid itu. Sudahnya bersedekah tapi bil manni, atau maksud manni disebut-sebut. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alayhi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian, bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal azza, dan kalimat keji. Sudah wak bantu orang, sudah tu wak upek pula lah. Tu bil manni, manni disebut-sebut. Kalau naklah dipiti dan tak akan selesai pajatu sekolah tu doh. Disebut-sebut. Atau wal azza, atau dihina, atau dilecehkan. Awak bantu je orang tu nya, tapi wak hinonya. Aku ambil lah nya, minta ke minta sekara juang mahnya. Tu nak ada pahala itu. Tu tubtilu maksudnya di sini. Tubtilu, jangan kamu batalkan. Batalkan apa yang dibatalkan? Pahala sedekah. Batal berarti habis pahala sedekah kita. Bil manni, dengan menyebut-nyebut. Wal azza, dengan kalimat kotor. Dia wagi je orang tu pitinya, tapi kita keluarkan kalimat yang tak elok. Sebab waginya piti kan, kau payahlah berangkat lah, kau piti hanya. Dan kalau elok-elok sekadang-kadang lagi tarinya, tapi kalau banyak muncungnya dia tu bertidu batal. Ambulannya gitu orang sekali dulu waktu berangkat ke Mesir kalau tak salah. Jadi apa tu rangkai yo. Jadi kawan-kawan banyak menyuruh kepelah ke situ kecek kawan-kawan. Datang ke tempat apa tu. Memang banyak dia girinya. Banyak. Dapatlah untuk bekal setahun di Mesir, tapi sudah tu memang kasar muncung apa tu. Jadi kecek apa tu
masih ingat itu tu kerja apa tu. Memang mungkin tabiatnya mungkin model itu. Kuace leloknya boleh pitinya. Kuacenya lah. Pandai-pandailah kalian kecil lah. Macam itu kecil. Pandai-pandailah kalian. Oh enggak, awalnya kami mendoakan mudah-mudahan murah rezeki apa-apa, lancar urusan apa-apa. Enggak perlu doa kalian itu dah. Lah sudah rezeki dan kau dari Allah Maha kecilnya. Janganlah kecil. Dan dek kalian berdoa tu dan lagi pula kalian dan tambah pula untuk kalian enggak ada tu dah itu. Rasa sampai kini tu. Jadi kecil kawan-kawan memang model itu gaya pak tu aja. Jadi jangan, kalau dia lagi aja orang, jangan sampai azar tu maksudnya jangan sampai keluar kalimat-kalimat tidak elok. Wagi orang angkana aja soren kau jadi orang yang bisu angkana aja soren kau kan sama tu azar namanya. Habis pahala gitu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Menyebut-nyebut tu manni kau orang buat sabui nak kau orang buat umuman mana di masjid atau buat buat pula di papan tulis nama awak itu aza. Ada kejadian di daerah kita di Pekanbaru di Panam menyumbang ke masjid 5 juta. Biasanya panitia atau bendahara itu upgrade-nya papan pengumuman keuangan itu setiap Jumaat. Jumaat paginya tulis dek bendahara lagi tu. Karena untuk kali tengok ada jemaah yang ramai kan jemaah Jumaat yang ramai ke masjid. Inyo menyumbang hari Senin, Selasanya tengok je ndak je ada namanya. Rabunya silau je ndak je ada namanya dah. Kamis nyobok spidol lah. Nyobok spidol hanya tulis dah ni. Nya tulis namanya seorang hanya tulis lah angkonya tu. Jadi tak kaji lah panitia yang biasa menulis. Kau nak tulisan nama kau dah siapa kau katanya. Ni nak mana tengok CCTV rupanya orang yang bersedekah 5 juta petang tu yang menulis orang. Tu apa nama itu? Samalah dengan mani, menyebut-nyebut daripada sedekah kita. Kan tak harus model itu. Di dalam hadis sebelumnya kan jelas dah. Ma'ayun fiqa biyaminihi la ya'lamu shimalih. Seseorang berinfak dengan tangan kanan tak tahu tangan kiri. Itu yang paling ngancak. Tak tahu tangan kiri awak sedang berinfak. Maksud tak tahunya ya jangan sampai disabikan ke orang. Jangan sampai awak tahu, jangan sampai kita kita beritahu kepada orang kalau awak bersedekah. Tapi untuk khaufan lil fitnah, untuk mengkhawatirkan daripada fitnah boleh. Takut beko piti kau entah kamanya dok nek panitia beko. Wah sabian saja ke orang seorang, ke pengurus. Ambo dok tadi itu menyumbang 5 juta untuk masjid, cukup tidak apa-apa kalau seperti ini. Khaufun lil fitnah itu untuk menyelamatkan kita daripada fitnah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang-orang yang menyebut sedekahnya, orang yang mengeluarkan cacian makian dengan sedekahnya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, itu orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya ria'an nas, riya terhadap manusia. Orang riya tu wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang beria itu orang yang tak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada hari akhir. Orang tak beriman orang yang ria. Ya, kalau ada kita ria menyebut-nyebut sedekah atau mengeluarkan kalimat yang tak elok di antara kita untuk mengeluarkan sedekah, maka kita tidaklah orang beriman. Kata Allah dalam Al-Quran, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman dia dengan Allah dan wa yaumil akhir, dan pada hari akhir. Bayan Allah Ta'ala anna man tasaddaqa bi syai'in min anwa'is sadaqah, bahawa setelah menyatakan Allah bahwasanya man orang tasaddaqa yang bersedekah dia bi syai'in dengan sesuatu, apapun sedekah kita, min anwa'is sadaqah daripada jenis-jenis sedekah, ishtaratu linailihi dzalika sawabul azim, syarat mutlak untuk mendapatkan pahala yang mulia, alladzi a'addallahu almusaddiqin. Pertama, antusallimu sadaqatihu bil manni biha 'alal mu'ti, bahwa hendaklah tusallim, ia selamatkan sadaqatuhu, sedekahnya, minal manni daripada menyebut-nyebut, alal mu'ti daripada dia sebagai pemberi, wal adha dan kalimat cacian.
Kalau inginnya mendapatkan perolehan pahala sedekah daripada Allah, ada syaratnya, kata Imam Al-Malibari, Az-Zainuddin Al-Malibari. Apa syaratnya? An tusallim, bahwa ia selamatkan sedekahnya daripada menyebut-nyebut dengannya sedekah, alal mu'ti wal adha, di atas orang yang memberi, wal adha, dan mengeluarkan kalimat yang tidak elok dunia. Sedekah di sini disebutkan min anwa'is sedekah, daripada jenis-jenis sedekah. Sedekah ni apakah kepada orang fakir saja? Tidak. Kepada orang miskin, kepada orang kaya, pokoknya zawilul hajat, kepada orang yang membutuhkan, maka itu dihitung dengan sedekah. Awak punya apa lah umpamanya, awak punya daun pandan, awak punya nanam daun pandan di muka rumah. Orang kaya tetangga awak membuat kolak tak lama kalau tak pakai daun pandan. Tibanya ke rumah, wah, agi kami daun pandan pak, gitu suruh ambil lah, itu bagian dari sedekah namanya. Jadi sedekah kepada orang kaya bisa, itulah salah satu contohnya. Tapi jangan terlampau dilebarkan sedekah kepada orang kaya, karena ada sebagian orang mencoba melebarkan. Apa contoh? Memodali orang kaya partai politik untuk modalnya maju, itu nak sedekah tu dah pak, itu nak sedekah tu dah. Ada si A calon jadi wali kota, ada si tajir orang kaya cik minta tolonglah wali kota tadi kepada orang kaya, token tolonglah dan untuk sekali kau ada main sekali kau balik kata, dan ikut berlomba sekali kau balik untuk calon wali kota, tolonglah dan warat 3M. Apa ke 3M kau dihitung sedekah? Tak dihitung sedekah tu dah. Tidak dihitung sedekah. Itu tidak lain. Sedekah tu ai liman hajat bi wa qadri hajat. Yang sedekah tu bagi orang yang berhajat dan ukuran hajat. 3M itu tu bukan hajat keperluan daripada kebutuhan sehari-hari lagi, tapi qadrun hajat itu sudah melebihi untuknya keduduk jadi wali kota. Tu nak sedekah tu. Jadi ada je orang kaya tu menyebut kamu ada banyak sedekah dan kasihan tu ustaz keciknya. Tak sedekah apa lepak kata mana. Nak sedekah apa tu? Apa pasti bermain je tu. Ada proyek besok pasti ke apa tadi dibasuh basi kan tu. Kalau ada proyek ni nak angku, pasti ke orang lain lah bagi tadi. Jadi tidak sedekah. Jadi sedekah tu la irja' ba'dah. Tidak ada harapan setelahnya. Kalau lah agen habis. Tapi kalau ada jo harapan setelah itu tu lah, mudah-mudahan kalau lewat bersedekah kayaknya setidaknya bekoinya dulu jadi buat proyek dia. Itu nak sedekah nama tu. Nak sedekah tu. La irja'u ba'dah. Tidak ada harapan setelahnya. Setelah buat keluarkan sedekah tadi habis, tak ada lagi. Faliman huwa ayyu'addid ni'matahu 'alal akhdhi aw yadhkaruha liman la yuhibbul akhdha itla'uhu. Maka bagi orang yang ia yu'addid ni menghitung-hitung nikmatnya, halal akhdhi di atas orang yang mengambil, dihitung si anu tu lah pernah pertama si anu tu ke berangkat ke Mesir sekian dia pergi pitih, kemudiannya ke pulang kedua sekian, dan ketiganya berangkat ke Sudan sekian. Jumlah total sekian katanya. Au yuzkaruha liman la yuhibbul akhdha itla'uhu, atau disebut-sebut nikmat yang sudah dia keluarkan tadi tapi kepada orang yang tak suka kepada orang tu. Jadi ada fulan berdua, ikoko saling bersaing. Awak yang ngalah wak agi sedekah kepada si fulan yang pertama kok. Sekolahnya wak bantu, pendidikannya kita bantu. Mungkin dia ada kelas sedikit entah apa, mungkin tak dihargai atau macam mana, disabitlah sada nikmat itu tu kepada orang yang kedua kok. Tetap istarat wa tubtilun, habis amal gitu. Menyebut kasih ko tu namanya manni, menyebut dan lah membantu orang sekian tu sedekah lengkang. Para luang ingat tu ni. Disebut pula lah kasih ko juga disebut dengan manni. Jadi menyebut-nyebut nikmat kepada orang yang mendapatkan nikmat, atau menyebutnya nikmat kepada orang yang tidak disukai oleh orang yang mendapatkan nikmat. Itu kedua-duanya tu sama membatalkan daripada
daripada pahala. Tu dia. Kadang Nabi bisa juga menyimpan kadang, tapi kadang kalau lah dulu kawan tadi tersinggung waktu dia memang berbuka tu satu. Dia tentu dangkunya tapak rumah kini tu kalau ndak minjam pitih kadang patang tu ndak dapat rumah tu lah. La ilaha illallah. Habis pahala tu Pak, tak ada guna gitu lagi. Yazkuruha liman la yuhib, atau menyebut-nyebutnya nikmat tadi tapi kepada orang yang tak suka kepadanya. Tak suka dia kepada orang yang pertama yang mendapatkan nikmat tadi. Itu dia. Wa ayyu'addid ni'matahu, dihitung-hitung. Jadi termasuk orang yang menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan kepada orang lain, atau mengingat-ingatnya atau menyebut-nyebutnya bagi orang yang tidak suka kepadanya. Itu termasuk meni di situ tu. Awak kadang pun tapi tahu kita je kaji ko kadang, tapi deklah terlampau emosi kadang tersabit je kadang nikmat waktu bodoh. Kila dikatakan orang huwa an yara li nafsihi mazyatan 'alal mutasaddaq 'alaihi bi ihsanih. Dan bahkan termasuk daripada yang membatalkan sedekah itu ayyara li nafsihi, dia pandang dirinya mazyatan, itu memiliki kelebihan daripada orang yang ia beri sedekah, dan sedekah itu ala ihsanihi, di atas kebagusannya, di atas kebaikannya. Dia elok awak tengok sianu tu, tapi alun ngapo-ngapo sianu tu masih apa je awak baru. Tetap tu termasuk menyebut-nyebut sedekah. Ada orang buat pergi sedekah, awak tengok pandang badan awak, diri kita jauh lebih bagus daripada dia. Nya masih miskin je baru. Awak letak balik auto 5, letak balik auto 6, letak tambah kebun sawit. Sianu tu mulai itu dia lagi. Termasuk itu. La yanbaghi an yatlaba minhu du'a wa la yatma' fihi li'annahu rubbama kana fi muqabalatil ihsani fa yazkutu ajrah. Kunyi terakhir. Dan begitu juga orang yang menyebut-nyebutnya daripada sedekahnya tadi, la yanbaghi an yatlabuhu min du'a, tidaklah wajar bahawa menuntut mendoakan seseorang akannya. Jadi doalah mu termasuk tu awak sok bagi orang sedekah tu awak minta doa lah kayaknya oleh doa lah mudah-mudahan apa bukan bagi sedekah kau je, atau awak pergi je piti kemudian awak minta doa nak elok rupanya dapat. Dzalika la yanbaghi an yatlaba minhu du'a. Sudah awak pergi je piti, awak pergi umpamanya ada santri kapai ke pesantren, santri kapai ke pesantren, pamitnya dek family kita, pamitnya ke awak, Tok, Pak, ya kami berangkat ke pesantren ya, beko pagi masuk ke pesantren. Ayolah, hati-hati elok-elok. Aku seketik doa lah yo, hendak elok pada itu rupanya dah. Jadi seolah-olah pitih tadi kita dek mendoanya tadi tu ya tulubu lahul ijra minhu du'a. Doa lah yo, tak perlu dah. Kalau nya kita lagi saja, kalau minta doa ya. Tolong didoakan titik, didoakan orang tu lah, tak apa. Dia pergi, tapi tujuan dia pergi tadi supaya mendoakan awak, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau dia pergi kemudian tidak ada tujuan kita ini untuk mendoakan awak, boleh. La yanbaghi ayyutlaba minhu du'a. Itu dia. Au yurja syai'un fid dunya, atau dia berharap sesuatu di dunia. Wak biayai juga kemenakan ko taruh ke pesantren, wak agi je nya taruh, wak agi je nya piti taruh. Tiap bulan datanglah ayah mak ke rumah, wak agi je nya untuk kuliah S1 sampai S2. Rupa tujuan lain. Apa? Lah anak tadi ke tamat S2 lain, wak sabit elok kami kamaknya. Adan bagi anak kau tu ke patang rencana aku untuk menantu dan rumah. Tu. Habis tu betulul amal, habis amal. Untuk kami nantu dan rumah. Dia nak lo tahu kami tu nak kecek amak tu. Ayo kalau tak tahu kalian boleh balik saya lihat aja dan petang. Aduh Pak. Ada Pak. Kalau nak tahu kalian balik saya lainnya dan petang dek membantu tu, petang dek memang kau untuk apa memang jadi menantu petang rumah. Tak. Tu berarti apa tu? Termasuk bil manni, menyebut-nyebut. Termasuk tu. Ambolah takkan naik sekali di situ orang tua mana. Tak tahu orang tua kau dah. Jadi dia ambil je piti orang tiap bulan, dia ambil je dia pergi
tiap pulang dia pergi sedekah. Tu ditanya, Henry le pulangnya tak? Aku stay untuk inyoan. Bila belanja ke kedai dia pergi je terus. Belanja ke kedai dia terus. Jadi ketika lah tamat dari Mesir, diajaklah orang tua ke situ. Jadi diajak orang tua, abang awak jodoh saya nak awak kau buat aja. Jadi cik orang tua dia, hamba nak lu bisa benda itu kalau kanak dah tu. Tu cubalah. Hamba menang benda itu tu malih semua jumpa je Pak Haji tadi. Anak ni hamba dah cik mula, ndak dah cik. Kalau ada pak-pak nama dia itu tu percuma sajanya, habis sedekah kita. Betul je. Habis sedekah kita tak ada guna buat sedekah ni. Rupanya ada irja' namanya. Irja' tu ada harapan yang akan kita ambil setelahnya. Itu tidak elok. Kalau lagi bebas sajalah. Ada nampak ada anak tu berpotensi anak tadi tu. Dah. Kirimkan, sampaikan ke orang tua nak lu mampu tu. Mulai baru-baru ni ada orang tua. Ustaz, ambo bisa mengirim piti untuk anak 750 sebulan. Lebih bisa anak ambo sekolah pesantren. Lagi. Pesantren mana ni? Pesantren tu. Sampaikan ke pimpinan. Nah, lagi tiap bulan. Nah, jadi perlu disabit, nak perlu disabit tu. Lah taman anak tu ndak jadi orang hebat anak tu. Kalau nyojodoh jana awak berjodoh jadi ndak ya pun. Tapi kalau ya dan patang membantu tu sebenarnya memang kau untuk anak dan tu maha aja. Ndak bisa. Sampai mengeluarkan kalimat balik je. Kalau nak buat etong salah balik kata la ilaha illallah. Maka hati-hati pak. Habis hilang pahala amal kita hilang. Itu termasuk ijra, harapan. Harapan. Ada je di Pekanbaru masjid nya ada orang kayo, orang pemilihan pengurus masjid. Pas pengurus masjid ada sebelum adanya pemilihan masjid, hanya jor-joran ke masjid tu. Ramadan sekian puluh juta dibiayai, operasional masjid dibiayai, listrik masjid dibiayai, sadu kegiatan masjid dibiayai. Rupa pas pemilihan terang-terangannya menyebut dan lah banyak salam aku babi untuk masjid kau je. Kalau apa dan salah di ketuanya. Tu sama je apa tu al-ijra' namanya. Aduh, mau orang kayonya pak tu. Nya di pengurus. Tapi dihitungkah pahala tu? Ya, namanya ijra' ba'daha, ada harapan setelahnya tentu gugur daripada pahala. Akhbarana Syekhuna Qutbil Wudud Syamsi Dairati Syuhud Muhammad Bakri an jaddatihi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Annaha kanat idza tasaddaqa ala ahadin arsalat ala atharihi rasulan yatba'uhu ila maskanih liyata'arrafa hal yad'u laha fatad'u lahu bimisli du'aih li'alla yakuna du'ahu fi muqabalati sadaqah fayanqis ajraha. Sayyidah Aisyah meriwayatkan ada orang yang bersedekah kemudian diutus satu orang mengikuti orang yang dia pergi sedekah tadi. Jadi ada orang datang ke kita minta sedekah, minta sedekah, kemudian dia pergi dia sedekah, tapi dengan ucapan tadi tolong doakan dan berkoyun. Kemudian diutuslah satu orang mata-mata oleh orang yang bersedekah ini mengikuti orang yang menerima sedekah tadi, terus berjalan sampai kepada rumah. Apakah betul dia ada mendoakan atau tidak? Itu saja, mengutus seperti itu saja untuk betul dia mendoakan atau tidak, fayanqus ajraha, habis pahalanya. Itu saja baru hilang pahala. Cuba aku tengok betul tak, lain tak adanya doakan mereka atau tak. Cuba aku tengok kan, menyebut macam tu, mengutus mata-mata untuk orang yang betul dia mendoakan kita atau tidak daripada sedekah kita, itu pun sudah mengurangi daripada pahala sedekah kita. Faliza qala ashabuna, maka oleh karena itu yustahabbu lil mutasaddaq ayyad'u lil mutasaddaq alaihi bimithli ma da'a lahu. Jadi kalau boleh doakan ketika itu, kalau nak nyuju kita mendoakan, kalau tidak juga tidak apa-apa dengan mislah doa yang dimintanya.
Jadi umpama kita ada orang, umpama orang tu kita sakit, kan dengan banyak-banyak bersedekah kan Allah berikan Allah berikan kemudahan bagi sedekah. Kemudian orang yang bagi sedekah tu bertanya ke awak, Pak, apa ni kami doakan apa Pak? Boleh seperti itu. Kalau itu tu tak ada masalah. Pak, apa kami doakan apa Pak? Baru sampaikan, orang tuamu sedang sakit gini, kau tolonglah doakan. Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau dengan mensyaratkan setiap sumbangan tadi kita berikan, tapi syaratnya kalian mesti mendoakan ibu bapa saya, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau ini bertanya, sedang bagi wak kumpulan ustaz imam-imam, buya-buya wak kumpulan, siap wak kumpulan bagi nyepiti 500 orang. Sudah itu tu bertanya kawak, apa yang akan kami bantu Pak, apa yang bisa kami bantu Pak kecilnya, apa yang kami doakan Pak, buat sabitkanlah, tolong doakan orang tua sehat. Itu boleh kalau seperti itu. Beda dengan kita minta doa ketika kita memberi dia sedekah, dengan dia yang mendoakan ketika kita mendapatkan perolehan sedekah. Wa qala Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam, kana abi yaqul, bapa aku mengatakan, Abdurrahman al-Adawi al-Amri, idza a'taita rajulun syai'an wa ra'aitu anna salamaka yuthqilu alayhi ay li kaunihi yatakallafu laka qiyaman wa nahwi li ajli ihsanika ilayhi fakaffa salamaka anhu. Apabila engkau memberikan sesuatu kepada orang dan engkau lihat bahawa keselamatan engkau itu disebabkan karena membantunya. Jadi awak bantu orang, awak kapai musafir umpamanya, kapai musafir. Setelah ketika kita musafir tu, sebelum kita musafir tu kita bantunya tadi, kita bantu orang tadi. Kemudian di perjalanan ada mobil yang salah jalur, salah arah. Untung kita pelan, akhirnya kita tak terkena musibah itu. Apa katanya? Fakaffa salamaka minhu. Maka itu cukuplah engkau mengingat daripada sedekahnya. Jadi kalau itu boleh, tinsang aku doa sianu tadi, tanpa kita perlu meminta, tanpa kita perlu menyebut, itu sudah cukup. Wal adha huwa, sedangkan al adha huwa ayyan haruhu au yu'ayyiruhu au syatmih. Sedangkan cacian itu ketika seseorang mengingat-ingatnya, menyebut-nyebutnya, atau betul-betul dengan syatmih. Syatmih itu memang mensyatim. Syatim itu tu kalimat tak elok. Kau nak dek dena, nak elok angkau dah. Itu syatim itu. Kalau nak dek sedekah dan petangan, nak meleko angkau dah. Kalau nak leko, nak ada. Ya Allah. Hadis dalam Sahih Muslim, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, hadis sahih, 3 la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan manusia yang Allah tidak ingin berbicara dengannya pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah pun tidak ingin memandang kepadanya pada hari kiamat. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk pada hari kiamat, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ada 3 orangnya. Siapa orangnya? 3 orangnya yang Allah tidak ingin berbicara padanya pada hari kiamat. Allah tidak ingin melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak ingin memberi petunjuk kepada dia pada hari kiamat, dan Allah beri dia dengan azab yang pedih. 3. Mana orangnya yang 3 kecil Nabi dalam hadis sahih? Pertama, musbilul izarahu, orang yang menurunkan izar pakaiannya. Pakaiannya diturunkan betul-betul menyentuh tanah. Ni isbal namanya, al musbilu izarahu. Itu Allah tidak akan ingin berbicara dengannya pada hari kiamat. Allah tidak ingin memandangnya pada hari kiamat. Allah tidak ingin memberi petunjuknya pada hari kiamat, dan mendapatkan azab yang pedih. Pertama jadi siapa? Al-musbilu idharah, orang yang menjatuhkan pakaiannya. Menjatuhkan pakaian betul-betul nyesapu tanah tadi pakaiannya. Itu maksud daripada izar.
Ada yang maksudnya musbilun tu memang ditutupnya mata kakinya tu. Orang yang berjalan menutup daripada mata kakinya. Jadi kalau nyoba jalan dia tutup mata kaki. Itu termasuk orang yang Allah tidak ingin berbicara padanya pada hari kiamat. Allah tidak ingin memandang wajahnya. Allah tidak ingin memberi petunjuk dan mendapatkan azab yang pedih. Jadi pertama orang yang menjatuhkan pakaian. Menjatuhkan pakaian tadi maksudnya apa? Menjuntaikan pakaiannya atau melepaskan pakaiannya sehingga pakaian tadi menyapu atau menyentuh daripada tanah. Yang kedua kata Nabi, wal mannul ladzi la yu'ti syai'an illa mannah. Orang yang tidak Allah ingin berbicara dengannya pada hari kiamat, tidak Allah ingin melihat kepadanya pada hari kiamat, dan tidak pula mendapatkan petunjuk daripada Allah dan mendapatkan azab yang pedih. Bahkan yang kedua, wal mannul ladzi la yu'ti syai'an illa mannah. Silmannu, orang-orang yang menyebut-nyebut daripada sedekahnya, la yu'ti syai'an illa mannah, tidak akan memberikan sesuatu kecuali karena ada kebaikannya. Jadi maksudnya inya sedekahnya itu orang. Itu kalau nak deden Tuhan nak model itu tu. Itu kalau nak deden nak syanu tu nak model itu. Kalau nak deden usau syanu nak model itu. Kalau nak deden nak sampai sini syanu. Itu tu indah Allah berbicara dengannya pada hari kiamat. Allah tidak ingin melihatnya, tak mendapatkan petunjuk, mendapatkan azab yang pedih. Kemudian yang ketiga siapa? Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Bil kadhib, orang yang berdusta, orang yang memberikan harga tapi dengan memakai sumpah dengan sumpah yang palsu. Sil'ah, harga. Contoh si pembeli, si penjual, iko berapa kau ni? Iko ko 100,000. Kuranglah kata kita, kayaknya dia nak bisa kurang, modal aja nak dapat. Itu halful kadhib namanya. Itu bahaya tu. Bahaya. Bersumpah berjual beli tapi memakai sumpah dengan sumpah yang palsu. Awak pakai sumpah yang palsu, awak berjual beli je jurang, awak pakai sumpah palsu tak bisa. Kau berapa kau? Kau 150. Kuranglah agak 30,000 ni nak dapat. Itulah harga pas benar tu mahal. Nya 150 tu modal mah sumpah. Pada modal 100 cuma. Nah, ni hati-hati ni para pedagang. Nak perlu kita bersumpah, nak perlu kita berduta. Al-munfiqu sil'atu bil halfil kadhib. Sampai pula kita berdusta dengan dusta yang palsu terhadap harga daripada barang kita yang kita perjual belikan. Jadi jangan dia tanya harga berapa, 150, bisa kurang ketek kata. Kalau bisa kurang dia mohon maaf tak bisa kurang dah lah. Tak perlu harus habis dia modalnya aja nak dapat dia sekian lah. Jangan. Wal Hakim, hadis Imam Hakim, salasatun yuqbalullah la yuqbalullah minhum yaumal qiyamah sarfan wala adlan, aqan wal mannan wal mukadzibu bil qadri. Ada 3 orang yang tidak Allah terima amal kebaikannya pada hari kiamat. Tidak Allah terima amal kebaikannya pada hari kiamat. 3 orangnya. Kebaikannya tidak Allah terima pada hari kiamat itu tidak pula Allah timbang, tak pula Allah adili. Memang tidak ada sama sekali dicatat amal kebaikannya dia di dunia. Tak Allah terima kebaikannya di dunia. Hajinya tak diterima, semayangnya tak diterima, taubatnya tak diterima. 3 orangnya kecil Nabi SAW. Mana yang 3 tu? Pertama al-aqun. Akun ke orang yang melawan kepada ibu bapa. Maka ada istilahnya, walaupun dia meninggal di dalam Kaabah tapi ibu bapaknya tak redha kepadanya, makanya tak akan Allah terima. Tidak Allah izinkan dia masuk ke dalam surga. Mati dalam Kaabah, dapat peluangnya masuk Kaabah. Terbuka pintu Kaabah tadinya dia ikut rombongan presiden, masuknya ke dalam Kaabah tadi. Alun sempat minta maaf kepada ibu bapa, matinya di dalam Kaabah tadi. Sedangkan walidayhi ghair radin, ibu bapaknya tidak redha kepadanya, maka tetap ianya tidak akan Allah terima kebaikannya. Itu pertama. Ingat-ingat nak punya orang tua, minta redha orang tua, minta maaf orang tua, minta ampun ke orang tua.
Yang kedua, orang yang tidak Allah terima amal kebaikannya. Tidak Allah terima kebaikannya. Yang kedua itu adalah Al-Mannan. Si Mannan, siapa si Mannan? Ayyudhkar bima mu'tih, menyebut-nyebut selalu kebaikannya. Kau si Mannan namanya. Mannan nak encak benda awak buat nama orang ada Mannan. Mannan yang menyebut-nyebut kebaikan, cuman Allah yang bisa menyebut atas kebaikannya. Yang ketiga, al-mukadzibu bil qadri, orang yang mendustakan dengan takdirnya Allah. Nak percayanya ada takdir. Allah takdirkan inyo jam sekian inyo terjatuh umpamu. Nak percayanya dah. Atau dengan kekuasaan Allah nyubuh acara, sudah nyubuh acara ketika orang sedang ramai itu tu dibuangin kancang. Nyo pun tenda-tenda tadi angin, orang sedang ramai, atau diturunkan hujan. Tidak percayanya je takdir itu tu takdir Allah. Ondeh apa nak leko macam mudah itu nya kalimatnya apa jo nak lupanya pada itu juga adalah bagian daripada takdir daripada Allah. Orang yang mengingkari takdir, atau contohnya seperti si miskin la yurdi an miskini, orang miskin yang tidak sadar dengan kemiskinannya, sehingga inyo mukadzibu bil qadri, dia lupakan takdir, didustai takdir. Apa miskin awak lah modeko berusaha miskin lah, apa berusaha lupa ya bahawa ini ditakdirkan memang dalam keadaan miskin. Orang yang serupa muda itu la yuqbalullahu minhum yaumal qiyamah, Allah tidak menerima kebaikannya pada hari kiamat. Jadi tiga yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala kebaikan, maksudnya di hari kiamat fadhi, kosong kebaikan tu di hari kiamat, tidak ada dah. Padahal di dunia lain semayang, padahal di dunia lain bersedekah, apa kosong. Dek gara apa? Gara tiga. Pertama, akun, deknya melawan kepada ibu bapa tidak redha kepadanya. Yang kedua, mananun, dek gegaranya selalu menyebut-nyebut atas kebaikan-kebaikannya kepada orang. Yang ketiga, mukadzibu bil qadri, mendustai qadar atau takdir yang Allah berikan kepadanya. Hadis yang terakhir daripada An-Nasai, Imam Nasai rahimahullahu ta'ala, hadis mengatakan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khubba wala bakhilun wala mannanun. Khabbun, tidak masuk surga si khabbun. Apa makna khabbun? Tak dapat gina. Wala bakhilun, tak dapat masuk surga si bakhil. Si bakhil tak akan masuk surga. Tapi tak masuk surga juga mannanun. Siapa mannanun? Orang yang selalu menyebut-nyebut daripada sedekahnya. Tu jadi beberapa hadis yang kita baca. Ada hadis riwayat Imam Muslim, ada Imam Hakim, ada Imam Nasai. Pada intinya adalah kita bersedekah cukup lillahi ta'ala. Jangan sampai harap dengan sesuatu apapun, atau dengan menyebut-nyebut sedekah kita. Sedekah yang kita berikan kepada orang jangan kita sebut-sebut, ya, karena kita mudah sekali ketika awak belok-elok jadinya curah, awak kayaknya sedekah, awak bantunya. Tapi ketika ada kelas saja kita dengan ini, langsung kita sabut keburukan-keburukan, langsung awak sabut hitung-hitung, yuzkar yu'addid, langsung kita hitung-hitung, ada membantunya lah sekian, dan mempunyai sekian, dan mempunyai sekian. Kami dulu menyumbang kakak beradik tu untuk menyekolahkan ini, kalau naknya tu nak ke sarjananya tu lah. Yang kalimat-kalimat model ini, ancamannya apa? Ancamannya Allah tidak ingin berbicara dengan kita pada hari kiamat, Allah tidak ingin memandang kita pada hari kiamat, dan tidak mendapatkan petunjuk pada hari kiamat, dan mendapatkan azab yang pedih. Kadang kajilah babaco, hadislah babaco, ayat babaco, tapi tiba di perangai ku tak berubah, itu kadang nampayah tu. Tahu-tahunya je hadis Nabi, tahu gitu, tak boleh menyebut dia, tapi untuk mengamalkan itu yang tak baik, yang tak payah. Alhamdulillah, taufiq Allah. Ada pertanyaan silakan.